Santapan Harian Sabtu 13 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus, dan isilah diri ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 16 ayat 1-9. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sahabat Santapan Harian, perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat pertama hingga yang ke-9 ini merupakan salah satu perumpamaan yang sulit untuk dipahami. Di satu sisi, bendahara dalam perumpamaan ini tidak jujur, tetapi di sisi lain, pada akhirnya ia dipuji karena kecerdikannya. Perumpamaan ini memiliki pengajaran yang sangat penting dan mendalam. Dikisahkan bahwa bendahara dalam perumpamaan ini melakukan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, sehingga ia layak untuk dipecat. Karena itu, perumpamaan ini sama sekali tidak mendukung pelanggaran etis, termasuk ketidakjujuran. Pengajaran Tuhan Yesus tetaplah mengedepankan kebenaran dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi dalam tindakan moral kita. Bendahara tersebut tetaplah disebut sebagai bendahara yang tidak jujur. Kecerdasan atau kecerdikan bendahara inilah yang mendapat pujian, bukan karakter moralnya yang jelas-jelas salah. Lalu, apa yang hendak diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab penata layanan atas segala sumber daya yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, termasuk harta duniawi.
Pesan penting dari perumpamaan ini adalah kita harus menggunakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cerdik dan bijak, sehingga berdampak pada kerajaan Allah dan kekekalan. Uang dapat dipergunakan untuk kejahatan atau kebaikan, dan Tuhan menginginkan kita menggunakannya untuk kebaikan yang berdampak pada kekekalan. Perumpamaan ini menantang kita untuk melihat hidup dari perspektif kekekalan, sehingga ketika kita membuat keputusan hidup saat ini, keputusan itu mencerminkan nilai-nilai spiritualitas kekekalan. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita, termasuk harta, adalah titipan atau dipercayakan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengelola dan menggunakannya dengan bijaksana? Sudahkah kita memakainya untuk tujuan kerajaan Allah dan dalam perspektif kekekalan? Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami sering terpikat pada harta benda. Ajar kami untuk tidak tergila-gila mengumpulkan harta lebih dan lebih lagi. Kiranya kami justru belajar tentang arti menjadi kaya di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.